Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lode Murwan dengan stambuk F1D1200063. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet dan perkembangannya. Tahun 1957 awal dari internet melalui ARPA, Amerika Serikat mengembangkan jaringan komunikasi integrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik. Jaringan komputer dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika khawatir jika negaranya diserang maka komunikasi menjadi lumpuh. Untuk itulah mereka mencoba komunikasi dan menukar informasi melalui jaringan komputer. Penemuan ARPA pada paket switching pada tahun 1960 menjadi awal landasan terbentuknya internet. Paket switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur. Jika salah satu jalur rusak, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, paket switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi. Berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur khusus untuk melakukan koneksi. Pada tahun 1969, ketika itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. ARPANET kemudian merancang sebuah jaringan dengan kehandalan teknologi informasi yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, dan ditetapkan sebagai sebuah standar pembangunan protokol baru yang saat ini dikenal TCP atau IP. Dan disinilah awal dari segala sejarah internet dikenal luas sampai saat ini. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969. / 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, ikon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada tahun 1973. Jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika.
yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak digunakan sekarang yaitu TCP atau IP. Protokol adalah suatu. Saya akan menjelaskan tentang internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat ke seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen, hypertext yang saling terkait, dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai bekas. Selebihnya, kalian bisa melihat di PPT yang saya akan. Aplikasi internet. Beberapa contoh aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna internet antara lain 1. WW atau World Wide Web. Istilah singkatnya adalah W3 atau 3W. WW atau web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet. Web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. WW merupakan dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan jenis website yang dibangun. Tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai 1. Media promosi, 2. Media informasi, 3. Media pendidikan, 4. Media komunikasi, 5. Media pemasaran. 2. Email atau electronic mail. Email adalah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling terhubung dengan jaringan global. Email merupakan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, cerita, puisi, bahkan bisa juga mengirimkan berupa file, dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya. Email berfungsi sebagai alat komunikasi untuk pengiriman atau penerimaan yang hanya berisikan data elektronik. 3. Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain dalam sebuah forum dengan ketertarikan dan kepentingan yang sama dalam membahas topik-topik tertentu. Newsgroup merupakan kelompok diskusi dalam Asnet yang membahas suatu topik masalah tertentu yang memiliki server sendiri. Fungsi newsgroup diantaranya adalah 1. Tempat mencari informasi, 2. Tempat berkumpul dengan orang-orang yang satu pikiran, 3. Tempat yang paling bebas mengungkapkan pendapat, 4. Sebagai forum pembicaraan. 4. Mailing list atau sering juga disebut milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap kali berkirim email ke alamat milis, maka akan dikirim ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis. Fasilitas ini digunakan oleh kelompok-kelompok untuk bertukar informasi dan berdiskusi sesama anggota kelompok milis yang mempunyai sifat yang sama dengan email. 5. IRC atau Internet Relay Chat. IRC bisa disebut chat, adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. IRC berfungsi sebagai sarana untuk melakukan percakapan di internet. 6. FTP atau File Transfer Protocol adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer lain. FTP biasanya digunakan untuk download atau mencari, mengambil file dari sebuah situs. Fungsi dari FTP diantaranya 1. Sebagai sarana untuk mengirim atau mengambil
file ke atau dari komputer lain. 2. Sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. Dan 3. Sebagai sarana untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat 7. diakses oleh Telnet. pengguna internet Telnet lainnya. adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang berjarak jauh. Telnet berfungsi untuk mengakses remote komputer atau komputer yang letaknya di lokasi lain, membaca file, dan juga menggunakan remote komputer untuk pelayanan yang lain. 8. Gopher. Gopher adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet yang hanya terbatas pada teks saja. Fungsi dari Gopher adalah 1. Pemakai tidak perlu mengetahui alamat yang khusus pada komputer yang mereka akses. 2. Merupakan sistem yang memungkinkan para pemakai internet dapat mengakses. 3. Sistem di mana pemakai dapat mengakses informasi dengan menggunakan hierarki. 9. Ping. Ping adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan komputer yang lain di internet. Fungsi ping adalah 1. Untuk mengecek hubungan antara dua komputer atau lebih di internet atau yang terhubung di LAN atau local area new network. 2. Untuk memverifikasi bahwa alamat protokol internet tertentu ada dan dapat menerima permintaan-permintaan. 3. Untuk memastikan bahwa satu komputer yang sedang dituju sedang aktif dan memberikan respon balik. 10. Facebook adalah website jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Fungsi Facebook adalah 1. Untuk silaturahmi antar teman lama, teman baru, dan keluarga. 2. Untuk menghimpun keluarga, famili, saudara, kerabat yang tersebar. 3. Sebagai media diskusi, media dakwah, tukar informasi, dan mengajak kebaikan. 4. Sebagai media iklan, baik iklan gratis dengan cara posting maupun iklan berbayar yang telah disediakan. 11. Telekonferensi adalah fasilitas yang juga digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. 12. Internet teleponi adalah fasilitas untuk berkomunikasi dengan suara melalui internet menggunakan pesawat telepon. 13. Internet fax dapat digunakan untuk mengirim faksimili yang secara umum dilakukan menggunakan mesin faksimili. Biaya yang dibebankan adalah biaya lokal atau sama dengan internet. Fasilitas ini sangat memudahkan para sekretaris perusahaan untuk mengirim faksimili dalam jumlah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Internet dalam jaringan luas dan perkembangannya. Pada abad ke-21, komputer menjadi media yang sangat konvensional di dunia, terlebih dengan teknologi lain yang ditanamkan di dalamnya, yaitu jaringan internet. Jaringan internet adalah jaringan komputer yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia, sehingga informasi berbagai jenis dan dalam berbagai bentuk dapat dikomunikasikan antara 6 belahan dunia secara instan dan global. Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, marketplace baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih, itu saja mungkin materi yang saya bacakan. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh teman kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, F1D1 20075 dari jurusan Biologi, akan membacakan materi lanjutan yang berjudul Perilaku dan Proses Penciptaan Inovasi.
perilaku, dan proses penciptaan inovasi. Pengaruh teknologi informasi saat ini sangatlah penting, terutama terhadap penulisan ilmiah di kalangan mahasiswa. Salah satu bukti nyata pemanfaatan teknologi informasi bagi karya ilmiah adalah dengan memanfaatkan referensi-referensi yang berkaitan dengan karya ilmiah tersebut. Kata inovasi berasal dari bahasa Latin innovatis dan dalam terjemahan berarti pembaruan, baru, perubahan. Inovasi pedagogis adalah perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Inovasi adalah perubahan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, dalam interpretasi pedagogis, inovasi ini adalah pengenalan baru, perubahan, peningkatan, dan peningkatan sistem pedagogis yang ada. Teknologi inovatif pedagogis mewakili integrasi konten dan bentuk organisasi yang sehat dan dipilih secara ilmiah yang menciptakan kondisi untuk motivasi, stimulasi, dan aktivasi kegiatan pendidikan dan kognitif mahasiswa. Dalam teknologi pedagogis, setiap elemen dan tahap proses pendidikan ditentukan yang ditujukan untuk hasil yang diagnosis secara objektif. Dalam pedagogi dan psikologi domestik, posisi ditetapkan bahwa pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran tergantung pada kondisi eksternal dan internal. Eksternal meliputi kondisi keterampilan pedagogis dosen, konstruksi kurikulum yang rasional, dan satu set metode pengajaran yang optimal. Namun, kondisi eksternal selalu dibiaskan melalui karakteristik individu dari kepribadian, hubungannya dengan orang lain yang membentuk kondisi pembelajaran internal. Yang terakhir adalah faktor-faktor psikologis yang ditentukan oleh kepribadian mahasiswa, tingkat perkembangan mental, sikap terhadap pembelajaran, fitur pengorganisasian diri, dan karakter.